Halo, selamat pagi. Gue Teddy dan ya udah lama nih nggak bikin video terbaru ya. By the way, setelah seminggu upload video soal dolar yang ke 15.000, ya hari ini dolar masih bertahan di 15 ribuan ya. Tepat seperti apa yang sempat gue bicarain ketika bulan April atau bulan Mei lalu. Nah, jadi ya dolar sekarang masih di 15.000 ya, teman-teman. Dan beberapa orang ada juga yang memperkirakan bakal ke 16.000. Cuma kalau gue sih kemarin di 15.000 tuh udah dijual ya, jadi ya udah dapet sekitar 2 jutaan, jadi ya udahlah nggak apa-apa, nggak usah terlalu banyak. Kalau kalian yang masih ikutin video ini dari awal dan beli murah dan kalian mau simpen, nggak apa-apa sih, itu buat buat hedging ya. Tapi kalau kalian melihat ada investasi lain yang menguntungkan, dan ada opportunity-nya, ya udah kalian tarik aja uangnya lalu masuk sedikit-sedikit di uh, channel lain atau instrumen investasi lain gitu ya. Nah, oke, okay. Gue mau bahas sedikit. Nah, ya, jadi bayangkan di 15.000 kemarin dolar itu ternyata membuat penurunan yang cukup lumayan ya dari BTC dan juga IHSG. Kalau teman-teman yang main di saham ya, ini penurunan nih dari selama 1 bulan ya. Oke, ini di Bitcoin. Lalu kita lihat di saham, ini hampir sama. Dari 7.200 turun ke 6.700 tuh lumayan sih ya. Walaupun kelihatannya kalau di saham kecil ya. Ini kan IHSG kan gabungan dari semua saham yang ada di Indonesia. Itu dinamakan dengan IHSG. Nah, ini pokoknya kecenderungannya menurun. Turunannya juga lumayan. Dan ini di Bitcoin. Hampir sama ya grafiknya ya. Nah, oke. Ini sedikit penjelasan kenapa dari sisi IHSG. Kenapa IHSG itu dan juga Bitcoin ini ketika ada penguatan dolar dan penurunan mata uang rupiah itu menyebabkan semua aset investasi, instrumen investasi itu jadi turun. Simpelnya, penjelasan singkatnya jadi gini. Kalau ada sebuah tapering, itu kan artinya, inti simpelnya ya, sederhananya adalah uang yang beredar di masyarakat, terutama di institusi besar, di perusahaan besar, bahkan di masyarakat sekalipun ya, itu tuh akan kembali ke negara asalnya, ke US ya. Ke US akan kembali ke sana lah intinya. Jadi uang-uang yang beredar yang tadinya ada di instrumen investasi, di Bitcoin, di Ethereum, di IHSG, di apa namanya, indeks apalagi Nasdaq, GA, Jepang Stock Exchange, di Singapore Stock Exchange, itu bakal balik lagi ke uang itu ya, itu akan balik lagi ke negara asalnya di US. Intinya seperti itu ya, simpelnya. Nah, makanya semua orang yang mau investasikan uangnya pada saat itu kan banyak retail luar negeri ya, ya itu udah uang kembali lagi ke sana, makanya ada penurunan nilai. Tapi apakah hal seperti ini harus kita takuti gitu ya? Kalau menurut gue sih nggak perlu takut. Walaupun ya, jika dolar itu bisa turun melemah lagi, jika rupiah bisa melemah lagi ke 16.000, artinya dolarnya naik ya, menguat, maka ya mungkin kita bisa lihat penurunan dari IHSG ku sekitar ke 6 ribuan. Terus kalau ke Bitcoin ya mungkin, kalau dalam rupiah mungkin dia bisa ke 200 juta gitu ya, atau 150 juta bisa aja, bukan yang nggak mungkin. Nah, cuma kan ketika kita ada di harga itu tuh merupakan harga yang menarik ya kalau menurut gue, karena 300 juta itu cuma ketemu di 2020 lalu lah. Nah, coba kita lihat ya grafik chart di 2020.
2020, oh iya, hampir sekitar, nah ini nih, ini 2020 nih. Nah, ya 300 jutaan itu di 2020. Apalagi 150 juta. Itu ketika Bitcoin baru-baru mau naik, ya. Nah, cuma ada karakter cycle unik di Bitcoin nih, teman-teman. Jadi kalau di Bitcoin itu dia biasanya chartnya itu ada namanya siklus 4 tahun, 4 tahun sekali. Koreksi kalau gue salah ya, ada 4 tahun sekali. Ada fase yang namanya halving, lalu naik, lalu nih kayak gini. Kayak di tahun 2018. Jadi kita tuh mirip ya seperti ini nih. Jadi tahun 2018 ini ada kenaikan di sini nih, sama mirip ya, mirip tuh di 2017 ya. Terus di 2018 di puncak nih. Puncaknya nih naik nih. Ya. 2017 juga nih. Nah, setelah itu ada penurunan nih. Jepret, turun dalam, rebound lagi, dan akhirnya di sini sideways. Ya. Satunya panjang. Bahkan turun lagi. Nah, ini terjadi selama apa? Selama setahun. Selama setahun terjadi, lalu habis itu baru naik lagi di 2019. Udah naik, turun lagi, sideways lagi, baru di 2020 naik. Jadi jaraknya adalah dari penurunan ini ke sini itu sekitar 1 tahun sampai 2 tahun masa konsolidasi, dan ini bisa dimanfaatkan untuk akumulasi. Ya. Gue bukan orang teknikal, gue orang fundamental gitu ya. Jadi ya pasti kalaupun gue beli itu gue belinya ya pertama konsep DCA ya, dalam konsep averaging, nabung, atau yang kedua gue buy on weakness gitu. Jadi gue beli di harga-harga yang memang sudah cukup murah, sudah harga bagus gitu. Nah, mungkin aja nih kita akan menemui hal yang sama dengan ini. Jadi suatu saat nanti mungkin di 2022 ya, dalam perjalanan nih sampai 2023 itu akan terjadi penurunan. Mungkin aja penurunan dan sideways ya. Jadi turun pelan-pelan, sedikit-sedikit, karena orang-orang sudah mulai jenuh nih. Sudah mulai mempertanyakan ini kayaknya bukan aset bagus deh Bitcoin. Nah, itu dia. Nanti orang akan jual, turun. Lalu nanti di sini nih ada fase. Nah, di sini adalah fase-fase akumulasi kita sebenarnya. Nah, ini fase akumulasi nih, cocok. Dan mungkin saja 2022 ini dan 2023 itu fase yang cocok untuk akumulasi, untuk persiapan di 2024. Ya. Naiknya juga lumayan kok, lumayan besar. Dan dari penelitian yang gue buat, Bitcoin itu di 2024 itu bisa sekitar hampir ya 100 $100 kak, itu bisa mendekati angka harga segitu, dan pokoknya jumlahnya melebihi dari apa yang sekarang nih ya. Oke, lalu di IHSG ini juga ya, ini tuh justru yang kita tunggu-tunggu nih. Kemarin kan kita udah siapin cash ya kan, cash dalam bentuk USDT udah dijual, dan ya gue udah mulai masuk nih ke beberapa saham, walaupun nggak masuk semua, sedikit doang sih ya, untuk fase akumulasi gitu. Kita beli buy on weakness. Nah, jadi di pasar saham, di pasar kripto, atau di market ya, kita sebutnya market, yang berhasil di market itu bukan orang yang pinter baca chart, pinter baca fundamental, paham baca laporan keuangan, paham baca pergerakan bandar, paham baca chart Bitcoin juga gitu. Bukan, tapi yang berhasil di market adalah orang-orang yang sabar ya, dan orang-orang yang punya ilmu juga. Tapi yang paling penting adalah sabar, karena hampir nggak ada investasi yang membutuhkan waktu gitu. Semua tuh butuh waktu. Bayangin aja ketika lu beli di sini ya, 200 juta ini fase puncak Bitcoin, 200 juta di 2017. Lalu lu rugi nih sampai ke 48 juta, lu berarti minus sekitar minus 75% ya. Atau 70%. Lu minus 70%, 75% ya. Dan lu tabah ya, lu sabar gitu. Karena lu yakin gitu, udah riset, lu yakin udah riset
dan lu bakal bisa nikmatin hasil di sini. Ketika kemarin lagi pas puncak 900 juta, bayangin dengan uang 200 juta aja yang disimpan selama 17, 18, 19, 20, 21, 4 tahun, cuma 4 tahun uang lu udah naik hampir 4 kali lipat ke 900 juta. Coba bayangkan, itu cuma untuk orang yang sabar. Tapi kalau orang yang nggak sabar bisa aja dia jual di sini, bisa aja. Makanya kalau beda ya, kalau di Bitcoin itu dia fase 4 tahun sekali ya. Oke. Kita lihat IHSG ya. Kalau IHSG kita lihat, kalau IHSG itu kayaknya nggak 4 tahun sekali sih. Kalau dia tuh tergantung dengan ekonomi. Kalau ekonominya lagi bagus ya itu biasanya bakalan jalan. Nah, ini di 2008 ya puncak IHSG, lalu crash dia di sini karena waktu itu ada subprime mortgage, ada kredit macet, ada KPR macet. Oh, sini ada bubble lah, sini turun ya kan, lalu naik lagi 2010 ya, sini ekonomi puncak. Lalu di 2013 ada penurunan ekonomi, turun lagi. 2015 ada penurunan ekonomi, turun lagi ya. 2018 ada kenaikan ekonomi tapi ada penurunan di ujungnya, turun lagi. Dan di sini pas ketika COVID, kan COVID penurunan ekonomi juga kan, karena orang nggak bisa usaha, bisnis, jualan gitu ya. Ini bisa aja nih, ini kan ekonomi sudah naik nih karena di COVID ini orang-orang pada naruh uang, nggak bisa dibelanjain ya kan. Ketika mereka sudah lepas dari COVID, sekarang udah recovery ya, orang-orang yang nabung uang itu bakal spend money. Makanya permintaan terhadap produk itu banyak, barang dan jasa itu banyak. Nah, ketika ini bisa aja nih sudah ada di faktor, udah ada di jenuh nih, kondisi jenuh bisa aja dan terjadi deflasi. Nah, deflasi itu apa ya? Simpelnya deflasi enggak ya, intinya ada apa ya? Ketika barang ya, orang-orang yang ini nahan untuk belanja nih ketika COVID udah selesai, mereka belanja. Sementara stok barang biasa aja, standar, nggak banyak gitu, cuma ada 5, sementara permintaan 10. Oke, akhirnya si perusahaan menaikkan jumlah produksinya, returnnya naik, IHSG juga naik karena orang yang punya saham tuh kecipratan dari keuntungannya. Nah, tapi nanti ada suatu masa di mana ketika terjadi inflasi yang besar, orang-orang tuh yang tadinya pengen beli barang 10 ya, permintaan 10 turun jadi 3. Kenapa? Karena uang yang mereka punya itu lebih sedikit daripada nilai barang yang saat ini. Contohnya apa? Minyak, Pertalite, Pertamax ya kan. Pertamax tadinya cuma 8.000, 10.000 jadi 15.000 seliter ya kan. Dari situ saja itu udah salah satu ciri-ciri nih kita akan menghadapi satu lagi crash mungkin. Ya. Oke, mungkin itu aja yang sedikit sharing hari ini. Semoga teman-teman yang punya pengetahuan juga boleh nih komen di bawah, bener gak sih atau pandangan kalian apakah berbeda dengan gue. Oke, thank you dan bye bye.